Sangat jelas ini adalah dampak serangan penggerek batang padi. Secara umum orang mengatakan padi ini terkena serangan beluk. Mengapa? Karena terjadi pada fase generatif, di mana di fase tersebut bulir padi mulai berisi. Akan tetapi di fase tersebut tampak kelihatan jelas bulir padi berwarna putih, kopong, tidak menghasilkan beras. Terlihat serangan penggerek batang padi hampir merata di area persawahan ini. Untuk mengantisipasi supaya tanaman padi bebas serangan penggerek batang, baik itu pada fase vegetatif ataupun pada fase generatif, terus simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Putra Tani, informasi teknologi pertanian dan peternakan. Hama penggerek batang padi merupakan salah satu hama utama tanaman padi. Adapun siklus hidupnya mulai dari telur, kemudian larva, kemudian pupa, kemudian akhirnya menjadi ngengat atau imago. Fase larva atau ulat merupakan fase yang dapat merusak tanaman padi di saat masa vegetatif maupun generatif. Gejala serangan yang ditimbulkan penggerek padi ada dua, yaitu sundep dan beluk. Dinamakan sundep karena gejala serangan terjadi pada stadia vegetatif yang disebabkan oleh larva atau ulat yang menggerek di dalam pangkal batang sehingga menyebabkan daun menggulung, tidak membuka, berwarna kuning, kemudian mengering yang pada akhirnya tanaman padi bisa mati. Serangan sundep terjadi pada saat padi berumur 10 hari setelah tanam. Istilahnya padi mulai ngelilir. Tanaman padi yang terserang sundep masih ada harapan tumbuh normal kembali, asalkan cepat ditangani, yaitu nantinya akan tumbuh anakan baru lagi. Cara antisipasi supaya pada fase vegetatif tidak terserang sundep, maka sebaiknya di saat awal tanam dibenamkan insektisida granular. Ketika diperkirakan di area tersebut ada indikasi serangan sundep. Indikasi tersebut biasanya waktu di persemaian sebelum pindah tanam, istilahnya pas daud, banyak imago atau ngengat atau ada indikasi kaper. Sedangkan dinamakan beluk karena gejala terjadi pada fase generatif yang disebabkan oleh larva atau ulat yang menggerek pangkal malai
sehingga menyebabkan bulir padi berwarna putih, kopong, kemudian tidak ada isinya sama sekali. Seperti pada tanaman padi di hamparan persawahan ini. Nampak dengan jelas bulir padi berwarna putih, dan apabila dicabut terasa mudah sekali, dan bagian pangkal malai kelihatan bekas busuk sebab penggerek batang padi. Cara antisipasi supaya pada fase generatif tidak terserang beluk, maka harus dilakukan pengamatan rutin. Ketika umur padi kurang lebih 30 hari, ternyata di area persawahan terdapat ngengat atau imago atau kaper atau telur daripada imago, maka secepatnya dilakukan penyemprotan insektisida yang racun kontak dan lambung. Penyemprotan dilakukan untuk mengendalikan serangan serangga dewasa dan telur imago tersebut. Adapun secara umum, cara pengendaliannya ada beberapa cara. 1. Pengamatan rutin mulai saat persemaian sampai menjelang masa panen. 2. Mengatur pola tanam. 3. Memasang perangkap lampu untuk imago. 4. Pengendalian secara kimiawi. Adapun insektisida yang dapat digunakan untuk pengendalian hama penggerek batang yaitu insektisida yang mengandung bahan aktif, misalnya karbofuron dengan merek dagang Sidafur atau Furadan. Kemudian fipronil dengan merek dagang Regen. Kemudian bisa menggunakan insektisida yang mengandung bahan aktif abamectin atau abamectin. Contoh dengan merek dagang Numectin atau Abamax. Atau insektisida yang bahan aktif lainnya seperti spinoteram, kemudian asefat, kemudian pimotrizin. Adapun kalau ingin mengetahui bahan aktif yang saya sebutkan tadi di merek dagang apa saja, silakan dicari di Google, pasti ada semuanya. Kalau untuk saya pribadi biasanya menggunakan insektisida Regen dengan bahan aktif fipronil dan Montaf dengan bahan aktif Dimohipo jika padi saya terserang penggerek batang, sundep, atau beluk. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman pertanian semuanya. Salam Indonesia, salam pertanian, salam Putra Tani, informasi teknologi pertanian dan peternakan.